Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Udur selaku dosen pengampu dan yang kami banggakan teman-teman dari kelas M4H. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul sabuk data. Oke, sebelum masuk ke penjelasan, kami ingin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suleman selaku moderator, dan di sebelah kiri saya Nama saya Tim Payung sebagai penyanyi satu. Nama saya Boy Taristorus sebagai penyanyi dua. Oke, satu anggota lagi tidak masuk dikarenakan sakit. Gak usah berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke pembahasan yang berjudul sabuk data yang akan dibawakan oleh Juan Fernando Sipayung. Terima kasih kepada moderator. Dan saya akan menjelaskan apa itu arti sabuk data. Apa itu arti sabuk data? Sabuk data adalah komponen mekanik sederhana yang digunakan untuk mentransmisikan daya rotasi antara dua atau lebih poros yang sejajar atau hampir sejajar. Dia bekerja berdasarkan prinsip gesekan antara permukaan sabuk dan kulit. Sabuk datar memiliki profil rendah dengan cengkraman positif yang membuatnya cocok untuk aplikasi penggerak kecepatan tinggi. Dua, jenis sabuk datar. Satu, sabuk karet. Sabuk karet ini awalnya diperkenalkan sebagai alternatif sabuk kulit, tetapi kemudian digantikan oleh sabuk V karena masalah kelacatan dan penanganan tegangan tinggi. Namun kemajuan dalam teknologi pembuatan sabuk TV telah meningkatkan kepraktisan dan efektivitas. Biayanya sabuk TV modern memiliki elastisitas tinggi dan cengkraman yang unggul sehingga cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi dan tugas berat. Dan yang kedua, sabuk pengatur waktu. Sabuk pengatur waktu dilengkapi dengan gigi karet pada permukaan bagian dalam untuk memastikan cengkraman yang kuat. Untuk pengaturan waktu yang akurat dan pemindahan daya yang efisien, sabuk ini memainkan peran penting dalam sinkronasi komponen mekanis dan sangat penting untuk menjaga kinerja mesin. 3. Sabuk V. Sabuk V memiliki penampang trapesium dan dirancang untuk mentransfer daya antara komponen penggerak. Untuk ini membantu mencegah slip dan meningkatkan cengkraman. Menjadikan sabuk V andalan efisien profil berbentuk V. Meningkatkan area kontak antara sabuk dan kontrol sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan torsi yang tinggi. 3. Sabuk puli V. Sabuk V puli datar memiliki beberapa rusuk berbentuk V pada permukaan dalamnya yang menyatu dengan alur kontrol untuk meningkatkan cengkraman dan meminimalkan slip. Rusuk ini mengancam sepanjang sabuk, memastikan kontak yang konsisten dengan alur kontrol dan desain ini memungkinkan distribusi tegangan yang merata di seluruh lebar kontrol. 3. Sabuk pengunci baju. Sabuk wet lap merupakan jenis sabuk khusus yang dicirikan oleh dindingnya yang bersifat tajam dan meningkatkan kemampuannya untuk menahan beban melalui pengganjalan. Sabuk ini mempertahankan bentuk trapesium klasik tetapi dengan variasi dimensi yang disesuaikan dengan peningkatan kapasitas pengganjalannya. B. Yang keenam, sabuk tali kain. Sabuk ini mirip dengan sabuk lapis kain tetapi terdiri dari satu lapisan kain yang diperbuat dengan tali. Tali tambahan menawarkan kekuatan dan stabilitas ekstra sehingga cocok untuk aplikasi yang melibatkan beban tegangan tinggi. 7. Sabuk berlapis kain. Sabuk berlapis kain terbuat dari beberapa lapisan kain. Sabuk ini dirancang untuk aplikasi
yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tinggi. Lapisan kain kering diperkuat dengan serat sintetis seperti polyester atau nilon untuk meningkatkan ketahanan terhadap peregangan dan kelausan. 8. Sabuk data sintetis. Sabuk data sintetis yang dibuat dari bahan seperti poliuretan atau silikon dikenal karena kemampuan fleksibilitas dan ketahanannya terhadap kehausan dan abrasi. Sabuk ini digunakan di berbagai sektor industri termasuk pengemasan, pemrosesan makanan, dan transmisi daya. 9. Sabuk kawet. Sabuk jadi mentah dirancang untuk memberikan pencerahan optimal dan meminimalkan slip sehingga cocok untuk aplikasi torsi dinding. Sabuk ini umumnya dibuat dari campuran karet sintetis dan serat penguat dan tersedia dalam berbagai ukuran dan kekuatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 10. Sabuk terbungkus datar. Sabuk berbalut datar menyerupai sabuk bertepi kasar tetapi terbuat dengan desain berbalut yang meningkatkan stabilitas dan kekuatan. Sabuk ini umumnya digunakan di lingkungan bertekanan tinggi termasuk transmisi daya dan mesin industri. 11. Sabuk kulit. Sabuk kulit pertama kali diperkenalkan pada tahap awal revolusi industri dan digunakan secara luas hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Meskipun sebagian besar telah digantikan oleh sabuk karet tipik, sabuk ini masih digunakan dalam aplikasi tertentu saat ini dan tersedia dalam variasi 1, 2, atau 3 lapis. Ya, untuk yang ketiga saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Bung Juan yang telah membacakan materi tersebut. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bung Buha. Kepada Bung Buha, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan apa yang telah kami rangkum. Di sini ada nomor 3, yaitu bahan apa yang digunakan untuk membuat sabuk datar. Sabuk datar pada umumnya terbuat dari campuran karet dan serat penguat. Karet memberikan fleksibilitas dan daya tahan yang penting untuk transmisi daya yang efektif. Sementara serat penguat meningkatkan kekuatan dan stabilitas sabuk, membantu mempertahankan bentuknya dan menahan peregangan. Sabuk datar menggunakan karet alam atau sintetis. Karet alam yang diperoleh dari getah pohon Hevea brasiliensis menawarkan elastisitas dan daya tahan yang sangat baik, tetapi dapat rusak pada panas, minyak, atau ozon. Karet sintetis yang berasal dari minyak bumi menawarkan ketahanan yang lebih baik terhadap panas, minyak, dan ozon. Karet sintetis yang umum termasuk polychloroprena atau neoprena, polysoprena, dan styrena butadiena atau SBR. 2. Keunggulan dan kelemahan sabuk datar. Keunggulan sabuk datar. Yang pertama, biaya rendah, relatif murah dibandingkan dengan sistem transmisi daya lainnya. Instalasi mudah dipasang dan dirawat. Reduksi getaran dan kebisingan, menyerap getaran dan mengurangi kebisingan dibandingkan dengan sistem transmisi langsung. Perlindungan beban lebih. Jika terjadi beban lebih, sabuk akan tergelincir, mencegah kerusakan pada komponen lainnya. Kemampuan untuk mentransmisikan daya pada jarak yang relatif jauh, meskipun efisiensi menurun dengan jarak yang lebih jauh. Kelemahan sabuk datar. Yang pertama, efisiensi rendah. Memiliki efisiensi transmisi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem transmisi lainnya seperti rantai atau roda gigi. Efisiensi dapat berkurang karena slip, umur pakai terbatas. Sabuk dapat aus dan rusak seiring waktu, membutuhkan penggantian berkala. Terbatas pada kecepatan dan beban. Tidak cocok untuk aplikasi
aplikasi dengan kecepatan tinggi atau beban berat. Dan yang ketiga, slip. Kemungkinan slip terjadi terutama pada beban berat atau kondisi lingkungan yang buruk. Perlu penyesuaian tegangan. Tegangan sabuk perlu disesuaikan secara berkala untuk menjaga kinerja optimal. 5. Aplikasi sabuk datar. Sabuk datar dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk mesin pertanian, mesin industri ringan, sistem penggerak pada mesin-mesin sederhana, sistem conveyor sederhana. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bung Buah yang telah membacakan materi tersebut. Cukup sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidarity forever.